Pemirsa, kami ajak Anda untuk melihat situasi terkini di Surabaya, Jawa Timur. Ini nampak bakal calon gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dan pasangannya bakal calon wakil gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, sudah siap. Ini mengendarai motor listrik. Ini adalah cara mereka untuk mendaftarkan diri ke KPU Jawa Timur. Sudah ada rekan Goldi Gumilang di sana yang akan melaporkan situasi terkini. Namun sebelumnya juga kami ajak Anda pemirsa untuk melihat kondisi terkini di KPU Jawa Tengah, di mana hari ini pasangan bakal calon wakil ataupun bakal calon gubernur Ahmad Lutfi dan Taci Yassin ini tengah dalam prosesi pendaftaran ke KPU Jawa Tengah. Dan inilah suasana terkini yang begitu meriah, begitu banyak pendukung yang hadir untuk mengantarkan jagoan mereka menuju ke KPU. Sudah ada Goldi Gumilang yang akan melaporkan langsung di sana. Goldi. Goldi. Ya, inilah dia pemirsa situasi di kediaman Khofifah yang saat ini Khofifah dan juga Emil, bakal pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur Jawa Timur, ini berangkat menuju ke Kendang Sari. Nantinya di titik Kendang Sari akan bersama-sama dengan ribuan relawan menuju ke KPU Provinsi Jawa Timur. Ini pemirsa bisa dilihat mereka menggunakan motor elektrik, di mana menurut dari tim Khofifah dan juga Emil ini sebagai bentuk dukungan mereka terhadap Go Green, terutama di Provinsi Jawa Timur. Dan tadi juga sudah dilakukan orasi oleh calon gubernur Khofifah dan juga bakal calon wakil gubernur Emil Dardak terkait dengan capaian-capaian mereka yang ada di Provinsi Jawa Timur dan ingin melanjutkan untuk periode kedua. Ini tadi pemirsa di kediaman Khofifah juga disambut oleh para ratusan relawan yang ikut mengantarkan mereka, dan nanti di daerah Kendang Sari pemirsa akan bersama-sama dengan para relawan yang nantinya akan ada kesenian, berbagai kesenian di Jawa Timur seperti reog dan lain sebagainya. Dan ini kami mengikuti perjalanan mereka. Dan tadi pemirsa juga selain dari relawan maupun simpatisan yang hadir di kediaman Khofifah, ada juga 15 partai pengusung yang mengusung Khofifah dan juga Emil pertahanan di Provinsi Jawa Timur untuk maju ke gelaran kontestasi Pilkada 2024. Inilah dia pemirsa situasi terkini. Sementara kami kembalikan ke rekan di studio. Baik, terima kasih Goldi Gumilang. Kita saksikan bersama pemirsa prosesi pendaftaran Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak yang menggunakan motor listrik sebagai kendaraan mereka menuju ke KPU Jawa Timur, di mana sebelumnya mereka nanti akan sama-sama berkumpul di titik kumpul bersama ribuan relawan yang rencananya akan mengiringi mereka untuk prosesi pendaftaran hari ini. Saya mau kembali ke Mas Ikram. Mas, sebelum menuju Jawa Timur ya, kita tadi sempat akan membahas Jawa Tengah. Ini setidaknya sudah ada 2 nama yang secara resmi mendaftarkan, yakni Andika Perkasa, Hendra Prihadi, dan hari ini Ahmad Lutfi Taci Yassin. Dari kalkulasi Anda, analisis Anda, bagaimana kans kedua pasangan calon ini untuk memenangkan pilkada di Jawa Tengah? Ya, kalau di Jawa Tengah ini menariknya pertama image Jawa Tengah sebagai kandang banteng ya. Karena beberapa gubernur ini kan selalu buah dari PDI Perjuangan ya. Dulu Pak Bibit Waluyo, baru Mas Ganjar 2 periode. Dan ini itu image pertama ya. Dan kedua, faktanya adalah beberapa pilkada sampai hari ini PDI masih merajai untuk konteks Jawa Tengah. Namun fakta lainnya adalah kursi PDIP terkoreksi juga. Kalau tidak salah lebih dari 5 kursi yang kemudian hilang di DPRD Jawa Tengah ya, yang tergerus. Ini artinya, dan kedua pilkada-pilkada sebelumnya ya, sebenarnya keterpilihan Mas Ganjar juga tidak sekokoh yang putaran periode pertama ya.
Nah ini, dan yang menarik yang perlu dicermati adalah komposisi calon ya. Ini saya lihat, saya nggak tahu mungkin PDI punya pertimbangan kenapa tidak melakukan cross ideologi ya. Nah ini kan PDI ini ya, sedangkan kan ada banyak identitas. Ya ini di satu sisi pasangan Ahmad Lutfi Tash Yassin juga diuntungkan ya, karena dia lebih punya banyak pembendaharaan kendaraan ya, di mana partai politik yang dia punyai. Kemudian kita tahu bersama kalau di Jawa Tengah itu kan ada tipologi daerah juga, daerah selatan dan daerah Pantura ya, kemudian daerah Pantura yang cenderung lebih religius ya, santri karakternya, itu mungkin bisa terwakili oleh Pak Tash Yassin ya. Kemudian kelompok yang nasionalis dan tentu akan jadi perebutan. Nah ini, tapi saya pikir PDI juga menghitung itu. Kenapa tidak melakukan cross tabulasi? Karena pasti yang bertarung di pilkada itu kan tidak hanya kedua calon ya. Kita nggak tahu nih endorsementnya, kemudian vote getternya, pengumpul suara siapa-siapa aja nih selain komposisi ini. Jadi saya pikir nanti kita akan lihat ya. Cuman per hari ini ketika pendaftaran, menurut saya lebih diuntungkan Ahmad Lutfi dan Tash Yassin karena memiliki komposisi pertama infrastruktur kendaraan ya, itu yang cukup banyak ya. Dan punya sebaran representasi yang saya katakan tadi. Ya. Tapi bagaimana dengan pengaruh sosok kedua calon gubernur ini, bakal calon gubernur ini, Mas Ikrama? Kalau kita lihat kan ini bisa dikatakan duel jenderal ya, masing-masing. Pak Andika, 1 bintang 3, ex-Panglima TNI, kemudian Pak Ahmad Lutfi juga ex-Kapolda Jawa Tengah. Ini bagaimana kira-kira pengaruhnya? Sebenarnya ini kalau bicara secara ego personal ya, ini kan mantan Kasat, mantan Panglima, Jenderal bintang 4 ya, ini menurunkan posisinya turun di satu wilayah, ini kan pasti punya kalkulasi yang matang ya. Ya, walaupun sebenarnya waktunya terlalu mepet karena memang sempat diusulkan di Jakarta waktu itu ya. Nah ini kemudian lari ke Jawa Tengah, saya pikir start awalnya pasti akan jauh lebih kencang ya. Jadi karena sedangkan Pak Ahmad Lutfi kan dari Kapolda itu kan sudah menata sebenarnya dan sudah tercium dari secara wilayah. Iya, secara lama bahwa ini akan maju di Pilkada Jateng ya. Nah ini kan memang survei-survei kita yang sebelumnya belum ada Pak Andika. Karena itu memang semua lembaga survei saya pikir, termasuk di DKI harus survei lagi nih semua. Karena beda posisi Pak Andika ketika belum declare dengan sudah declare. Jadi sekarang kan sudah pasti maju. Jadi pasti persepsinya akan ada berubah. Saya pikir dalam 1-2 pekan ini perlu disurvei. Saya pikir ada dinamika lah. Dan kalau kita lihat di survei-survei sebelumnya, memang Pak Ahmad Lutfi unggul, namun belum kokoh karena belum berada pada angka psikologis ya, angka psikologis 50%. Kalau nggak salah rata-rata di Jawa Tengah di bawah 30% ya, 20 sekian. Jadi saya pikir dengan pemilih mengambang yang belum memutuskan pilihan ini punya kans yang sama untuk bertarung. Apalagi ini Jenderal bintang 4 ini kan. Ya. Tapi kalau dari sebelum PDIP mengumumkan nama Andika Perkasa dan juga sebelum pendaftaran hari ini, apakah nama Andika Perkasa ini Panglima TNI ini sempat masuk juga di radar ataupun di top of mind warga Jawa Tengah dari survei-survei yang sebelumnya sudah dilakukan oleh LSI? Ya, survei terakhir kami Juni itu memang belum ya. Juni, Juli juga memang belum masuk karena memang nama itu belum beredar di. Karena kalau kami yang mulai masuk bursa beredar pembicaraan publik itu yang kemudian di. Cuman memang catatannya ketika sekarang didaftarkan, saya nggak tahu mungkin PDI pasti punya survei internal. Survei itu tidak akan bermakna apa-apa ketika calon-calon ini belum declare, belum resmi menyatakan. Jadi pasti akan banyak menyatakan belum mengetahui atau belum menjawab atau kita sebut pemilih mengambang. Tapi kalau semua beda sudah cerita ketika sudah ini secara resmi. Ini sudah resmi. Saya nggak tahu apakah 2 pasang dan sepertinya 2 pasang ya, 2 pasang aja ini. Nah ini pasti akan ada perbedaan. Kita akan melihat sejauh mana. Yang paling pertama, pemilih PDIP terkonsolidasi. Nah, puncak elektabilitas sampai di mana, kemudian ranah kampanye penetrasi kandidat ya setelah itu. Oke. Ya. Tadi Mas Ikrama juga tadi sempat menyebut bahwa dalam hal ini Ahmad Lutfi diuntungkan ya karena melihat
keberagaman parpol juga yang mendukung. Sementara kalau dari PDIP ini dua-duanya dari PDIP ya. Kemudian apa yang bisa dilakukan oleh PDIP untuk mengungguli Ahmad Lutfi? Semestinya kalau sekarang ya, sebenarnya langkah awalnya secara matematika politik itu sebelum pendaftaran lakukan semacam cross kepentingan ya. Jadi termasuk ideologi di situ. Memang baiknya warnanya tidak sama ya. Kan walaupun bukan kader atau bukan kader satu partai kan bisa aja kelompok profesional ya. Tapi kan ini udah jadi nih, kita nggak mempermasalahkan, mungkin sudah punya hitungan. Ini merah-merah ya. Artinya pasti hitungan untuk menjadi tambahan penggerak pasti di luar representasi itu. Kalau saya mungkin yang bisa dikapitalisasi terkait isu. Oke. Nah, karena Kim ini kan pasti ketika ada sentimen terhadap rezim Pak Jokowi ataupun ke depan misalnya Pak Prabowo, ini kan pasti akan diletakkan ke calon-calon yang kemudian diusung oleh yang mengusung Kim juga kan gitu. Nah, ini yang mungkin saya pikir akan ada pertarungan keras di isu, quote-unquote isu yang kedua, memang kalau isu tidak cukup, memang harus butuh vote getter yang kuat. Dan saya pikir vote getter ini kan bukan hanya bisa ditarik oleh Pak Andika, Pak Ahmad Lutfi sama Taj Yassin juga akan melakukan hal yang sama. Tinggal siapa yang lebih kuat menarik endorsement atau pengumpul suara selain kandidasi tersebut. Gitu. Oke, Mas Ikrama, ini masih kita lihat ya di KPU Jawa Tengah masih berlangsung prosesi pendaftaran. Namun juga saya mau menyinggung soal Jawa Timur tadi. Ini kan di Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak juga sudah on the way ya pendaftaran. Kita akan lihat bagaimana nanti karena kita tahu lawannya ini belum ada nama fix juga dari PDIP walaupun nama Tri Risma hari ini sudah muncul. Kita akan bincangkan itu lebih lanjut namun usai jeda Mas Ikrama. Tetap bersama kami di Breaking News TV One pemirsa.